Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wa nusalli wa nusallim ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini AA akan menjelaskan sebuah hadis yang menjelaskan tentang niat. Di dalam hadis Rasulullah bersabda kepada Abi Dzar, "Ya Aba Dzar, jaddidis safinah fa innal bahra amik." Wahai Abi Dzar, perbaruilah kapalmu karena sungguh lautan itu sangatlah dalam. Maksud daripada safinah di sini yaitu niat. Perbaguslah niatmu wahai Abi Dzar. Baik itu perbuatan mubah, sunnah ataupun wajib, maka engkau harus awali niatmu karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita melakukan segala hal. Jikalau kita melakukan misalnya perbuatan sunnah, kalau kita melakukan perbuatan sunnah bukan karena Allah, maka kita tidak mendapatkan ganjaran, bahkan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung daripada niat. Jadi misalkan ada dua orang sama-sama memiliki mobil. Yang satu punya mobil ingin menampakkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum kata Allah, jikalau engkau bersyukur atas nikmatku kata Allah, la azidannakum, pasti aku akan menambahkan nikmatku kata Allah. Wa la in kafartum kata Allah, jikalau engkau kufur terhadap nikmatku kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Sekalipun kita perbuatan ibadah berupa ibadah, kita menghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis, kita mensedekahkan harta kita di jalan Allah, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, kita tidak mendapatkan ganjaran, bahkan mendapatkan murka. Dikisahkan ada seorang ulama yang dihisab oleh Allah. Dipanggillah ulama tersebut. Wahai fulan, kemari. Baik ya Allah. Kata Allah, apa yang engkau kerjakan selama di dunia wahai fulan? Kata ulama tersebut, ya Allah, sesungguhnya hamba telah menghafal Al-Quran, telah menghafal ribuan hadis, telah mengajarkan hamba-hambamu agar hamba-hambamu mengenalmu ya Allah. Tetapi apa kata Allah? Allah mengetahui di dalam hati setiap makhluk. Engkau berbohong, engkau berdusta, engkau menghafal Al-Quran, engkau menghafal hadis, engkau mengajarkan hamba-hambaku bukan karena aku kata Allah, melainkan engkau ingin dipanggil sebagai qari, ingin dipanggil sebagai ulama, dan tempatmu neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Dari peristiwa ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya sebanyak apapun kita keluarkan harta kita untuk fakir miskin, kalau kita menghafal Quran, ribuan hadis, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mendapatkan pahala, bahkan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya kepada Abi Dzar, wa khuziz zada kamilan fa inna safara ba'id. Dan ambillah setiap perbekalanmu yang sempurna, karena sungguh perjalananmu sangat jauh. Maksud dari perbekalan di sini yaitu takwa. Dalam Al-Quran menjelaskan, Allah menjelaskan, wa khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Jadi apa yang kita persiapkan untuk menghadapi alam akhirat, yaitu berupa takwa. Amal-amal ibadah kita, doa-doa kita, agar apa?
agar Allah memberikan rahmatnya yang begitu besar kepada kita, agar kita mendapatkan surganya nanti di alam akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu fa innas safaral ba'id, maka sungguh alam akhirat sangatlah jauh, perjalananmu sangat jauh, yaitu perjalanan akhirat. Alam akhirat berbeda dengan alam dunia. Alam dunia bersifat sementara, fana, rusak. Alam dunia diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dalam dunia seperti orang yang asing, tidak mengenal siapapun, aw 'abirus sabil, atau orang yang berpergian. Jikalau kita orang yang berpergian, jikalau kita orang yang merantau, pasti ada yang namanya kembali. Tidak mungkin kita menempati suatu tempat selama-lamanya jikalau kita berpergian kepada tempat tersebut. Pasti kita kembali kemana? Kembali ke alam akhirat. Fa inna safaral ba'id, maka sungguh perjalananmu sangat jauh, yaitu perjalanan akhirat. Jikalau kita mengetahui jauhnya perjalanan, misalnya perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya, maka pasti kita akan menyiapkan segala perbekalan. Agar apa? Agar kita tidak tersiksa di jalan nanti, agar kita tidak lapar di jalan nanti, agar kita tidak kehausan di jalan nanti. Betapa bodohnya orang jikalau dia telah mengetahui jauhnya perjalanan, dia tidak mempersiapkan segala persiapan, segala perbekalan dia tidak menyiapkan, dan akhirnya dia akan tersiksa di perjalanan nanti. Dia akan kelaparan dan akhirnya mati di perjalanan nanti. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka jikalau kita tidak mempersiapkan perbekalan nanti menuju alam akhirat, na'udzubillah, kita akan tersiksa di alam akhirat nanti. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, mal mayitu fil kubur illa kal gharikil mugawwath. Tidaklah seorang mayit di dalam kubur nanti seperti orang yang tenggelam membutuhkan pertolongan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita ketika kita mengetahui jauhnya perjalanan kita, kita selalu mempersiapkan dari segi ketakwaan kita, dari segi amalan-amalan kita, dari segi doa-doa kita, dari tahajud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amalan-amalan kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua, wabil khusus kepada Al-Fakir sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.